Halo semuanya, langsung aja kalian boleh buka modul kalian. Oh iya, untuk modul saya baru kirim modul yang baru. Itu di situ modulnya ada beberapa informasi untuk problem 4 ini yang informasinya ditambahin. Jadi lebih baik kalian buka modul yang baru saya kirim di grup. Kalau kalian lihat di modulnya itu ada tinta yang warna merah, itu artinya ada beberapa kalimat yang ditambahin. Nah, kalian bisa buka modulnya di halaman 22. Kita akan langsung masuk ke pengerjaan consignment sales di pertemuan pertama setelah UTS. Oke, langsung aja di problem 4. Kita baca dulu soalnya. Di sini ada Marta Cabreka Co. Adalah perusahaan yang memproduksi boneka karakter. Marta memasarkan bonekanya secara konsinyasi. Ransom adalah salah satu konsignee dari Marta Cabreka Co. yang menjual berbagai macam aksesori wanita dan anak secara grosir. Berikut adalah transaksi Marta Cabreka Co. dengan salah satu konsignee-nya, yaitu Ransom Co. selama bulan November 2019. Nah, jadi ini ada transaksi consignment. Nah, di sini berarti kan Marta ini yang memproduksi. Berarti terus dia bilang ada konsignee-nya Ransom. Berarti Marta di sini jadi konsignor ya. Marta di sini sebagai konsignor yang menyerahkan barang. Lalu Ransom Co. itu sebagai konsignee-nya. Di informasinya lagi dibilang pada tanggal ini informasi kita bisa skip dulu. Kita coba baca ke informasi tambahan. Dibilang informasi tambahan nomor 1, Marta hanya akan menanggung 97% dari biaya yang dikeluarkan konsignee terhadap barang konsinyasi tersebut. Untuk poin 1 ini, jadi maksudnya ini apa? Jadi kan perjanjiannya, kalau kesepakatan itu kalau consignment, antara si konsignor sama konsignee, sebenarnya mereka itu awalnya punya kesepakatan, punya perjanjian. Di sini kesepakatannya itu bisa berupa apakah beban-beban yang dilakukan oleh konsignee ini ditanggung oleh konsignor, atau konsignee yang nanggung sendiri. Nah, kalau di sini kasusnya, di sini ada beban yang dikeluarkan oleh konsignee. Nah, 97% ini si konsignor yang nanggung, si Marta. Tapi 3%-nya berarti si konsignee nanggung sendiri. Kalau informasi kayak gini, kalian boleh catat sebenarnya biar nanti enak aja. Ini kalian boleh catat berarti ini beban konsignee. Ini boleh dicatat boleh enggak ya? Buat informasi aja supaya kalian nggak lupa. Ini 90%, 97% ditanggung konsignor. Terus 3%-nya itu ditanggung sendiri. Nah, ini kalian boleh tulis sendiri. Ini kalian boleh catat boleh enggak. Biar kalian itu aja sih, biar mudah. Nah, buat ini kalian boleh buka PPT. Itu di PPT ada informasi mengenai catatan consignment out untuk consignor dan consignment in untuk consignee. Sebelum masuk saya jelasin dulu sedikit. Di sini consignment out ada poin 1 sampai 5. Poin 1 sampai 5 ini artinya apa? Jadi ini anggaplah sebagai sisi consignor, sedangkan ini sebagai sisi consignee. Jadi, misalnya di transaksi nanti ada beban-beban seperti beban konsinyasi, beban penjualan konsinyasi, retur barang konsinyasi,
pengiriman barang dari consignor atau freight out, laba rugi konsinyasi. Nah, akun-akun 5 akun ini akan dicatat dalam consignment out. Maksudnya itu. Terus untuk consignment in, si consignee juga sama. Misalnya nih, di jurnal, di sisi consignee, terjadi ada biaya komisi, terus ada penjualan konsinyasi, ada beban konsinyasi. Nah, ini akan masuk ke dalam akun consignment in. Namun, perlu diperhatikan lagi, untuk beban konsinyasi ini maksudnya bisa berupa beban-beban ya, kayak beban sewa, beban instalasi, beban pemasangan, atau beban buat pembungkusan, kayak gitu-gitu, beban listrik. Nah, ini masuknya ke consignment in, tapi dengan syarat seluruh bebannya itu dibayar oleh consignor. Kalau bebannya dibayar oleh consignor, akun beban itu akan dicatat sebagai consignment in. Namun, kalau bebannya dibayar oleh consignee sendiri, akun itu akan dicatat sebagai expense. Jadi di sini akun beban sendiri dibagi dua. Apakah dibayar oleh consignor, apakah dia bayar sendiri. Nanti untuk perbedaannya antara akun yang dibayar sendiri dan dibayar oleh consignor, perbedaannya itu nanti dilihat dari pas pencatatan accounts. Untuk sales account sama expense analysis. Nah, itu kita jelasinnya nanti aja, jauh ke belakang, kita kerjain transaksi dulu. Jadi, untuk ini, 97% yang ditanggung consignor, nanti kalian akan catat sebagai consignment in ya. Terus, 3% yang ditanggung sendiri, kalian akan catat sebagai expense. Oke, sekarang informasi 1 boleh dilewatin. Sekarang kita ke informasi tambahan kedua. Dibilang, Martha memberikan komisi 12% atas harga jual untuk setiap penjualan barang konsinyasi. Nah, dia bilang ini Martha memberikan komisi atas harga jual untuk setiap penjualan barang konsinyasi. Berarti nanti si Martha ini kan posisinya sebagai consignor kan. Consignee-nya itu ransom. Jadi nanti kan barangnya itu kan dari Martha dikasih ke ransom. Berarti yang melakukan penjualan konsinyasi adalah ransom atau si consignee yang melakukan. Si ransom atau consignee yang melakukan penjualan. Nah, saat consignee ini melakukan penjualan, uangnya itu kan ada dapat sales dong. Penjualannya itu akan dicatat dalam consignment in ya. Nih, jurnalnya. Untuk periodik itu dia catatnya penjualan cash pada consignment in. Jadi nanti kalau ada penjualan akan dicatat cash pada consignment in. Kan ini duit penjualannya ini udah masuk dong ke consignee. Tapi uangnya ini harus dikembalikan nanti ke consignor pada saat remittance atau penagihan. Nah, kalau duitnya penjualannya ini dibalikin semua ke remittance, si consignee dapat apa? Consignee ini akan dapat komisi. Jadi, penjualan yang didapat tadi akan sebagian itu akan sebagai dapat dari komisi dan sebagiannya itu akan jadi remittance atau ditagih atau dikembalikan ke consignor. Untuk komisi ini beragam ya. Di sini kan dia bilang 12% dari harga jual untuk setiap penjualan. Berarti nanti komisinya itu caranya 12% dikali harga jual. Harga jualnya si consignee jual berapa. Namun bisa aja komisinya itu 12% dari harga penyerahan barang consignor ke consignee. Berarti kalau harga penyerahan barang consignor ke consignee, ini pakainya cost ya, bukan sales. Kalau ini pakai sales harga jual, tapi kalau soalnya penyerahan dari consignor ke consignee, berarti dia pakainya cost, kayak gitu.
Untuk komisi ini soalnya bisa berbagai macam. Ini untuk penjelasan aja sih. Nah, berarti ini kan komisinya dicatat boleh, nggak dicatat juga nggak apa-apa. 12% dari sales. Nah, informasi pertama udah, kedua udah, kita boleh baca informasi ketiga. Dibilang konsainer dan konsaini sepakat bahwa apabila terdapat pelanggan yang membeli barang dari konsaini secara kredit dan hingga akhir periode pelanggan tersebut belum melunasi hutangnya, konsaini tidak perlu membayarkan piutang tersebut terlebih dahulu ke konsainer. Untuk poin ketiga ini maksudnya jadi kalau misalnya ada penjualan nih. Kalau kalian lihat akun penjualan kan jurnalnya itu ada cash atau AR kan. Nah, jadi kan sewaktu-waktu penjualan itu belum tentu tunai semua, tapi bisa aja penjualannya ada yang terjadi kredit. Nah, kalau ada penjualan kredit kayak gini, konsaini ini nggak perlu bayar piutangnya ke konsainer. Jadi, anggaplah piutangnya itu di skip dulu aja, bayarnya nanti kapan-kapan, pas sudah diminta. Nah, untuk poin ketiga itu maksudnya kayak gitu. Untuk poin keempat, dibilang barang yang tidak laku terjual akan ditarik kembali oleh Martha pada saat akhir periode dan mengembalikan uang muka yang dibayarkan konsaini terkait barang yang ditarik kembali. Nah, untuk nomor 4 ini jadinya kalau misalnya ada barang yang gak laku, nanti kita kembalikan ke konsainer. Untuk poin nomor 5, kedua belah pihak sepakat kalau setiap beban yang berkaitan dengan barang konsinyasi satu periode, maka seluruhnya akan diberikan pada barang konsinyasi yang terjual di periode tersebut, karena konsaini tidak memiliki inventory atas barang dan COGS tetap dihitung pada barang yang terjual saja. Untuk poin nomor 5 nanti dijelaskan lebih lanjut pas kita ngejain expense analysis ya. Untuk sekarang kita langsung ke transaksi aja, nomor 1. Kalian kita buka transaksi nomor 1. Nomor 1 itu dibilang November 1, Martha mengirimkan 20 kodi boneka kepada Ransom dan menetapkan harga jual ke tangan konsumen per unit adalah 52.500. Nah, untuk kalau kayak gini nih kalian bisa uraikan dulu informasinya. Berarti kan di sini dia ngasih taunya harga jual ya. Kalau pengiriman dari konsainer ke konsaini, penyerahan barang, kita pakainya cost ya, bukan harga jual. Berarti ini kita harus cari dulu cost-nya itu berapa. Di sini kan dia bilang menetapkan harga jual 52.500, berarti ini sales-nya sales-nya 52.500, sales 52.500. Terus keuntungannya 30%. Ini sales. Terus kita ini biar gampang kalian susun aja sales, COGS, cost, terus gross profit. Dia bilang keuntungannya 30% dari harga jual, berarti gross profitnya 30. Salesnya dari harga jual berarti salesnya 100. Costnya berarti 70 ya. Ini kalian bikin kayak gini biar gampang aja sih. Berarti 52.500 ini kan 100%. Nah, kita mau cari cost-nya. Kalian buat nyari cost, kalian tinggal berarti 52.500 ini kalian bagi 100 dikali 70. Atau sama aja kayak 52.500 dikali 70%. Ini sama kayak ini hasilnya. Nah, di sini kalian boleh nih langsung kerjain di jurnal pertama. Kalau misalnya bingung-bingung, kalian boleh lihat nih PPT. PPT aku udah rangkumin di sini jurnal-jurnalnya. Ini kan kita metodenya apa? Kalian lihat soal metodenya itu periodik separately. Berarti kalian buka yang separately terus yang periodik. Untuk November 1 itu dia bilang mengirimkan. Berarti kalian cari jurnal yang pengiriman barang nih, at cost. Lengkap di sini.
Di sini consignernya catat consignment out pada merchandise shipment on consignment. Berarti di sini consignment out pada merchandise shipment on consignment ya. Ini untuk jurnal pengiriman. Nominal ini 14.700 didapatkan dari ini 0,7 ini sama kayak 70%. Kalian sama aja. Ini 70%. Atau mau langsung pakai yang angka yang ini nih. 36750 juga boleh. 70% dikali 52500 dapat cost 36750 dikali ini ada berapa buah? Kalian lihat di sini kan dia kirimnya 20 kan? 20 kodi. Satu kodi itu sama dengan 20 buah. Makanya di sini 20 kodi dikali 20 buah. Karena satu kodinya 20 buah. Nah, kalau udah kalian kaliin dapat hasilnya 14.700. Berarti jumlah biaya pengiriman pertamanya itu 14.700. Di sini ya, biar kalian itu. Satu kodi itu sama dengan 20 buah. Kan kali aja kalian nggak tahu. Satu kodi 20 buah. Kalau udah, sekarang kita catat jurnal setelahnya. Setelah pengiriman udah, kita catat di sini ada Marta membayar biaya pengiriman sebesar 450.000. Nah, biaya pengiriman itu jurnalnya consignment mana di sini? Consignment out pada cash. Nah, kalian catat consignment out pada cash. Ini jurnal untuk ongkos angkut. Ongkos angkut. Consignment out pada cash sebesar 450.000. Langsung taruh aja angkanya. Oh iya, tadi kita kan yang pengiriman baru yang consignor ya. Ini kalian harus kerjain juga yang consignee. Di sini kan ditulisnya no entry, tapi kalian perhatiin di bawah harus ada memo. Jadi kalian harus catat memonya itu terjadinya apa. Nah, memonya itu terjadi diterima barang dari consignor sebesar 400 unit boneka. 400 itu dapatnya dari ini ya, 20 kodi dikali dengan 20 buah. Sama dengan 400 buah boneka. Diterima barang dari 400 unit boneka. Ini wajib ditulis ya memo. Meskipun dia no entry, dia harus ada memo. Itu wajib. Kalau nggak tulis memonya, nilainya ya nggak perfect, setengah. Terus untuk pengiriman, jurnalnya untuk consignee no entry, itu nggak perlu memo. Jadi bedakan jurnal no entry yang perlu memo dan no entry yang tanpa memo. Kalau ongkos angkut nggak perlu memo. Jadi ini kalian tulis aja no entry. Lanjut. Masih di November 1, dia bilang ransom membayar uang muka 2.250.000. Nah, uang muka ini berarti ransom ini kan si consignee ya. Ransom ini consignee. Nah, ransom bayar uang dulu nih ke Marta. Jadi di sini tuh bisa ada dua keadaan sebenarnya. Ransom bayar uang muka dulu ke Marta atau Marta yang ngasih uang ke si ransom. Kalau ransom ngasih uang ke Marta atau consignee ngasih uang ke consignor, itu bisa aja kenapa? Karena mungkin si consignornya itu lagi butuh uang buat produksi karena perusahaannya masih baru, jadi dia belum ada biaya. Jadi dia dipinjemin dulu nih sama si consignee duitnya. Bisa aja kayak gitu. Makanya terjadi kasus kayak gini. Kalau terjadi kasus kayak gini, si consignee ngasih uang ke consignor, kalian catatnya cash pada advance from consignee. Ini untuk mencatat penerimaan uang muka dari consignee. Jadi si consignernya ini memperoleh atau si consignernya ini si Marta dapat uang dari si ransom.
Nah, ini kalian catatnya ini di sisi consigner sebesar 2250, langsung aja ambil angkanya. Terus di sisi consignee tinggal catat kebalikannya. Berarti kan si ransom mengeluarkan uang, cash, di kredit. Debitnya advance to consigner. Kalau di sini advance from consignee, di sisi consignee dicatatnya advance to consigner. Nominalnya sama. Kalau udah, November 1 udah selesai. Sekarang kita lanjut ke November 7. Dibilang ransom co atau consignee membayar sewa kios untuk menyimpan boneka tersebut dengan membayar 500.000. Berarti ini transaksinya ransom terjadi di sisi consignee ya. Berarti kalian catat ini jurnalnya si consignee. Ini biar gak bingung, aku kasih warna aja. Ini untuk November 1. Warnanya biru. Bentar, salah. Nah, ini. Berarti di sini si ransom bayar sewa, keluar cash. Dengan membayar 500.000, cash bayar keluar 500.000. Debitnya tadi yang kayak di PPT udah aku jelasin nih di sini. Kalau dia ditanggung consigner, kalian catatnya consignment in. Tapi kalau dia nanggung sendiri, catatnya expense. Nah, di sini kan consignment in, ada consignment in sama expense. Karena tadi kita udah catat nih di tambahan. Dia bilang 97% itu ditanggung consigner, 3% ditanggung sendiri. Berarti ini kalian tinggal hitung aja. Untuk rent expense berarti 3% dikali 500.000. Lalu untuk consignment in berarti 97% dikali 500.000. 97% kali 500.000. 3% kali 500.000. Nanti diperoleh hasilnya ini. Ini nggak boleh sampai salah ya. Pokoknya inget aja kalau dibayar consignor, tulis consignment in. Tapi kalau bayar sendiri, baru tulisnya expense. Karena kalau sampai salah, nanti waktu kalian ngerjain ini nih, akun yang ini yang di samping, nanti kita akan ngerjain ini pas remittance. Nanti kalian bisa salah buat nentuin ininya. Makanya itu nggak boleh sampai salah. Kalau udah, next kita ke November 10. November 7-nya udah selesai. Ini kita boleh kasih warna lagi. Nah, untuk November 10, Martha menjual kepada Craig Co. 20 gross anting karakter dengan harga 17.500 per lusin dan mengeluarkan biaya pengiriman 50.000. Ini Martha consigner ya. Berarti consigner yang jualan. Kalau consigner yang jual, berarti ini penjualannya masih penjualan biasa ya, bukan konsinyasi. Karena kan ini barangnya barang consigner. Nah, kalau kayak gini, berarti ini kalian catat masih penjualan biasa. Penjualan biasa, kalian catat aja cash pada sales. Untuk nominalnya, kita catat dulu nih. 20 gross itu berapa buah? 20 gross itu sama dengan 20 gross itu sama dengan 12 lusin. Berarti sama dengan 144 buah. Ini jangan sampai nggak tahu nih. Berarti kalau kayak gini, ini kan dia bilang 17.500 per lusin. Ya udah, berarti kalian tinggal kaliin aja. Dia bilang 20 gross ya, 20 gross. Berarti kita carinya, dia bilang lagi harganya 17.500 tapi per lusin.
20 gross itu berapa lusin? 12. Kalian kali 12. Dapat 4.200.000. Ini cara nyarinya ya. Tulislah di samping. Berarti ini 20 gross kaliin 12 lusin dikali 17.500. Dapat 4.200.000. Untuk freak out ini kalian catat ongkos kirim biasa. Freak out pada cash 50.000. Terus sisi consignee-nya no entry ya. Kenapa no entry? Karena ini penjualannya penjualan biasa. Yang melakukan transaksi cuma si consignor. Si consignee mah nggak tahu apa-apa orang yang lakuin transaksi consignor. Jadi consignee no entry. Kalau udah lagi November 10-nya udah selesai. Kita kasih warna supaya nggak lanjut. Sekarang kita ke November 17. Untuk November 17 dibilang Ransom Co. melakukan penjualan 30 lusin atas boneka karakter dari Martha Co. kepada Daniel Co. Di mana penjualan tersebut 80% diterima secara tunai dan sisanya secara kredit. Untuk ini, ransom kan itu consignee ya. Nih. Ransom itu consignee. Berarti consignee yang melakukan penjualan. Berarti ini terjadi penjualan konsinyasi ya. Karena consignee yang melakukan. Nah, untuk penjualan konsinyasi jurnalnya kalian boleh lihat di sini lagi. Kalau penjualan konsinyasi itu jurnalnya cash pada consignment in. Dan ingat, meskipun nanti dia nggak ngasih tahu ada komisi, komisi ini pasti selalu ada kalau terjadi penjualan. Jadi kadang di soal, dia nggak ngasih tahu ada komisi berapa. Atau di transaksinya nggak disebutin tentang komisi. Nah, ini kalian nggak boleh sampai lupa. Kalian mesti tetap catat si komisinya setelah penjualan. Jadi habis catat penjualan, langsung catat si komisinya, biar nggak lupa. Kalau kayak gini, kalian catat penjualannya. Berarti kan di sini transaksinya ada yang tunai, ada yang kredit. Makanya ada cash, ada AR. Kreditnya itu consignment in. Debitnya cash AR, kreditnya consignment in. Nominalnya, consignment in-nya kalian ini dia bilang penjualannya 30 lusin ya. Berarti penjualannya itu ini 30 lusin. Kalian kalikan berarti 30 lusin dikali dengan 1 lusin itu 12 buah, berarti kali 12 buah. Terus dikali lagi sama harga jualnya. Harga jualnya itu ada di nomor 1 tadi. Harga jualnya 52.500 kali 52.500. Nanti dapatlah 18.900. 30 kali 12 kali 52.500. 30 kali 12 itu kita catat aja ya. Di sini. Yang terjual ada 30 dikali 12. Ada 360 buah. Ini buat informasi aja biar kalian nanti nggak itu. Nah, kalau udah untuk AKES kalian tinggal kalikan 80% berarti. Dan AR berarti sisanya. Ini 80% dikali 18.900. Lalu AR 20% dikali 18.900. Ini mudah ya. Cuma ngalih-ngalihin aja. Kalau udah, penjualannya udah dicatat, sekarang kita catat komisi. Ingat ya, komisi jangan sampai lupa dicatat.
Jurnal komisi itu consignment in pada commission on consignment sales. Consignment in pada commission on consignment sales. Jurnal jual sama jurnal komisi ini satu paket, tidak boleh lupa. Kalau ada jual berarti ada komisi. Kayak gitu. Nominalnya tadi di awal kita sudah catat komisi itu 12% dari sales. Nah, berarti ini salesnya udah tahu 18.900, komisinya kalian tinggal kali 12%. Dapatlah 2268. Ya, ditulis di sini. Komisinya itu 12% dikali 18.900. Dapat 2.268.000. Kalau komisi udah dicatat, berarti transaksi November 17 sudah selesai. Ini boleh kalian warnain lagi. Nah, untuk consignor dicatatnya no entry ya, karena kan transaksinya terjadi di sisi consignee. Consignor mah nggak tahu apa-apa kalau ada penjualan, makanya ditulisnya no entry. Untuk sekarang kita lanjut ke November 20. Ransom Co. membayar si biaya asuransi dan biaya iklan sebesar 2.500.000 dan 3.250.000 untuk di mana proporsi biaya barang konsinyasi dan reguler adalah 2:14. Nah, jadi di sini Ransom Co. atau si konsignee-nya mau bayar beban atau biaya asuransi sama biaya iklan 2.500.000 sama 3.250. Untuk biaya proporsi, ada konsinyasinya itu 2:14. Untuk beban, seperti biasa kita catatnya antara dia consignment in atau expense ya. Nah, buat nentuin ini sebaiknya kita uraikan dulu nominalnya berapa. Di sini kan berarti ada biayanya itu 2.500.000. Tulisnya 2.500 saja ya. Terus ada 2.500.000. Terus ada 3.250. Ini untuk asuransi. Ini untuk iklan. Lalu kalau di total ini dapatnya total bebannya itu ada 5.750.000. Terus dikasih tahu di sini proporsi biaya barang konsinyasi dan regulernya itu 2:14. Berarti untuk reguler itu 2:14. Berarti 2/16 kalian kalikan sama total. Ini dapat proporsi reguler. Terus untuk ini untuk konsinyasi ya. Ini untuk konsinyasi. Untuk reguler dia 14, berarti ini 14/16 dikalikan dengan totalnya 5.750. Dapat 531.250 ini untuk reguler. Dan perlu diingat lagi, untuk konsinyasi kita punya syarat. Kalau kalian ingat di atas, nih. Untuk beban konsinyasi, 97% itu ditanggung consignor, jadi consignment in. 3% ditanggung sendiri, jadi expense. Berarti, untuk si ini, 718.750 ini, kalian bisa jabarkan lagi. Berarti, 97% itu untuk sebagai consignment in. Berarti ini sebagai consignment in. Terus sisanya berarti 3%.
kalian kalikan sama 718.750 itu sebagai expense. Oh, di sini dia dipisah ya. Berarti kita harus pisah ini, nggak boleh digabung. Karena ini dipisah, berarti kita nggak boleh pakai total. Kita ngerjainnya satu-satu deh ya, coba. Berarti ini kita delete dulu dari awal, dia mintanya dari pisah. Berarti kita pakainya saldo pisah aja. Ini kita pindahkan ke sini. Nah, ini ya. Berarti 2.500.000 tadi yang pertama kita bagi dulu jadi reguler. Ini berarti 2.500.000 itu yang regulernya ada 14/16 dikali 2.500.000. Terus untuk konsinyasinya kita pakai sisanya aja sama dengan ini dikurang ini. Untuk iklan regulernya untuk iklan regulernya 14/16 dikali sama biayanya. Terus untuk konsinyasinya adalah sebesar sisanya. Nah, untuk konsinyasi kita perlu tahu ini dibagi lagi. Ada yang jadi consignment in, ada yang jadi expense. Untuk consignment in, bobotnya adalah 97%. Dikalikan 312.500. Lalu untuk expense, bobotnya adalah 3%. Dikali 312.500. Yang iklan juga sama, berarti kalian cari consignment in dan cari expense-nya. Nah, ini kalian udah benar. Nah, ini kalian angkanya boleh dipindahkan ke sini. Di sini cash-nya ada consignment in-nya, nih, yang ini ya. Di mana consignment-nya itu ada 697.188. Ini kalau di total, ini dan ini, total reguler, itu ada sama dengan ini ditambah ini, total konsinyasi, itu ini ditambah, ini kalian boleh pindahkan di sini. Nih, total reguler, ini untuk penjualan reguler dan konsinyasi dipisah ya. Untuk konsinyasi dulu ada 718.750. 718.750 kalian pindahkan ke sini. Lalu 697.118 itu untuk penjualan yang terjadi secara consignment. Ini kalian tambahkan. Ini dan ini di total. Berarti total consignment in, ini total expense. Total consignment in-nya itu terjadi ada sama dengan ini, kalian jumlahkan dengan ini, sama dengan 697.18. Ini dibulatkan ya, 187,5 dibulatkan menjadi 697.188. Untuk insurance expense, berarti beban expense yang ditanggung sendiri, itu ada 9375. 9375. Untuk iklan, itu ada 12.188 dibulatkan.
Ini kalian tinggal mindahin aja kalau udah hitung gampang. Terus untuk insurance expense, advertising expense, dan cash, ini untuk yang penjualan reguler. Berarti kalian cek untuk penjualan regulernya. Bebannya ada 2187500 sama 3843750. Benar ya? 2187500, 2843750. Totalnya 5031250. Udah sama semua. Kalau udah berarti 20 November udah selesai. Untuk consignor, jurnalnya sama, no entry. Ini dipisah, kenapa? Karena kalau kalian lihat di sini, ini kan ada akun insurance expense dan insurance expense kan. Nama akunnya sama, tapi jenis penjualannya beda. Yang satu konsinyasi, yang satu reguler. Sebaiknya kalau ada akun kayak gini, ini dipisah. Karena kalau digabung, nanti kalian pas pengerjaan di bawah malah jadi bingung. Karena pada akhirnya nanti kalian pas mengerjakan itu, nanti dikasih penjelasannya jelas, itu secara konsinyasi atau secara reguler. Karena jurnal penyesuaiannya beda penutupnya. Untuk November 30 sekarang, Ransom Co. mengirimkan seluruh kas yang ia terima atas barang konsinyasi. Nah, untuk jurnal mengirimkan atau remittance, ini kalian perlu membuat namanya akun expense analysis dan sales account. Seperti namanya, jadi ada dua jenis akun, sales dan expense analysis. Sales account ini dicatat oleh pihak yang melakukan penjualan konsinyasi. Berarti di sini kan yang melakukan penjualan itu adalah si consignee, si ransom. Maka dari itu yang mencatat sales account adalah consignee. Atau ransom berarti di sini. Ransom Co. Lalu yang mencatat expense analysis berarti dia yang membiayai atau menanggung seluruh beban-beban. Nah, itu berarti dicatat di sisi consignor. Dalam hal ini berarti di sini adalah Martha Co. Nah, kalian boleh bikin sales account dulu atau expense analysis dulu sama aja, tapi urut aja, kita kerjain dari sales account dulu. Untuk sales account, yang perlu kalian bikin adalah pertama, ada sales. Sales ini adalah penjualan konsinyasi yang terjadi, bukan penjualan biasa ya. Penjualan konsinyasi yang terjadi di sisi consignee. Seperti namanya, sales account karena dibikin oleh consignee, kalian cukup lihat jurnal consignee aja, dari atas sampai bawah. Nah, untuk sales berarti kalian cek jurnal pas penjualan. Pas penjualan itu ini, penjualan. Jadi consignment in 18.900. Nah, 18.900 kalian pindahkan di sini, 18.900. Lalu setelah sales dicatat, kalian catat namanya charts. Ini ditebalin aja. Charts. Jadi setelah sales ada charts. Nah, charts ini mencatat seluruh beban-beban. Kalau kalian ingat di PPT tadi, ada untuk consignment in. Itu ada beban konsinyasi, penjualan konsinyasi, komisi. Nah, dalam hal ini, yang dimasukkan dalam charts adalah akun-akun yang dicatat dalam nama akun consignment in. Sedangkan akun yang dicatat dalam expense, ini kan berarti si consignee bayar sendiri kan bebannya. Itu kalian tidak perlu catat di dalam charts. Jadi yang dicatat adalah akun-akun yang jurnalnya consignment in. Nah, gampang aja. Untuk rent expense, berarti kalian tinggal lihat akun consignment in untuk sewa. Untuk sewa itu terjadi di tanggal November 7. Ada Ransom Co. membayar sewa. Nah, ini kalian lihat November 7, berarti ini November 7, ada sewa 485. Ambil angka consignment in-nya ya, jangan rent expense. Karena akun ini bukan akun yang ditanggung oleh consignor. Untuk sales account ini, kita catat charge yang ditanggung oleh
consignor. Jadi kita catat akun consignment in-nya angkanya. Tapi di sini kita kasih nama sesuai beban yang terjadi. Karena dia bilang bebannya itu biayanya untuk sewa, makanya di sini dibilang rent expense. Tapi nominalnya ambil angka consignment in 485.000. Lalu untuk insurance selanjutnya, untuk insurance itu terjadi di tanggal beban asuransi. Kita cek beban asuransi itu ada di 20 November. Nah, ini dia 20 November. Kalian sekali lagi ambil angka yang consignment in. Tapi untuk insurance-nya aja. Berarti ambil angka yang penjualan konsinyasi untuk insurance. Berarti ini ya, 303.125. 303.125. Untuk advertising sama, ambil angka consignment in. Terus untuk yang iklannya aja, berarti 394.06. Ini kalian bulatkan jadi 063. Untuk commission, sama seperti yang lain, ambil angka consignment in-nya. Commission itu terjadi di sini, commission. Ambil angka consignment in 2268.000. Setelah itu, kalian totalkan semua charge yang terjadi di sini. Lalu kalian kurangkan sales dengan charge. Nanti dapat balance sebesar 15.449.813. Balance ini kalian kurangkan dengan advance payment. Advance payment di sini adalah advance payment uang yang dikeluarkan consignee untuk consignor. Jadi advance payment-nya itu untuk mencatat uang muka dari consignee ya, bukan uang muka dari consignor, beda lagi itu. Jadi advance payment yang dimasukkan adalah untuk mencatat uang muka dari consignee. Nah, di sini kan ada nominalnya 2250. 2250 kan. Namun di sini kita nggak catat 2250. Tapi kita catat sebesar barang yang terjual saja. Jadi kan di sini, makanya kita catat di awal. Kenapa aku catat? Biar kalian gampang. Dia kirim 400 buah, tapi yang terjual 360 buah doang. Maka dari itu, untuk advance payment, kita nggak boleh akui semua, tapi cuma yang terjual aja. Nah, di sini kalian, berarti tadi besar advance payment-nya 2.250.000, kalian kalikan sama yang terjual. Berarti kan yang terjual itu 360 kan. Yang terkirim adalah 400. Nah, ini kalian harus kali bobotnya yang terjual saja. 360 per 400. 360 yang terjual, 400 yang dikirimkan di awal. Nanti dapat diperoleh 2.225.000. Setelah itu, balance-nya kalian kurangin advance payment, diperoleh 13.424.813. Nah, 13.424.813 ini kalian harus kurangkan lagi dengan receivable. Jadi, kalau sebelumnya, kalau kalian lihat, pada saat melakukan penjualan, si ransom ini menerima AR, menerima kredit. Nah, AR yang diterima ini harus dimasukkan di dalam sales account, harus dikurangi. Jadi balance-nya harus kalian kurangin AR 3780. Nanti diperoleh 9.644, baru kalian kalikan dengan persentase remittance. Karena di sini dia nggak ngasih tahu persentase yang berhasil ditagih berapa, berarti anggaplah remittance-nya itu berhasil 100%. Tapi kalau dia di soal dikasih tahu yang tertagih itu misalnya cuma 90%, berarti kalian harus kalikan balance-nya ini dengan persentase yang ada ya. Karena ini nggak dikasih tahu, berarti anggaplah 100%. 9644 dikali 100%, hasilnya 9644. Nah, nanti diperoleh balance due-nya adalah 0. Kalau udah, untuk sales account udah selesai. Ini udah selesai. Selanjutnya, kita next saja bikin yang expense analysis. Untuk expense analysis, yang perlu dibikin tabelnya,
Pertama, kalian bikin 3 sisi. Ada total, ada inventory terjual, ada inventory yang ditarik kembali. Charge by consignor, charge by consignee. Charge by consignor itu artinya beban-beban yang dilakukan oleh consignor yang dicatat dalam bentuk consignment out ya, yang dicatat dalam jurnal consignment out. Jadi charge itu perlu diingat, kalau consignor berarti yang dicatat di consignment out, kalau consignee berarti yang dicatat di consignment in. Nah, di sini berarti kan charge by consignor ini kita lihat jurnal, berarti kita lihat sisi consignor semua jurnalnya. Kalau kalian lihat jurnal, kita baru kerjain sampai yang biru ini ya, November 20. Yang ada jurnal consignment out itu cuma ada di tanggal November 1. Yang pertama untuk mencatat COGS, yang kedua untuk mencatat ongkos kirim. Maka dari itu di sini ditulis COGS dan freight untuk mencatat cost dan mencatat ongkos kirim. Total, kalian masukin seluruh angka yang di jurnal. Berarti 14.700 sama 450.000. Dimasukin seluruhnya, 14.700 dan 450.000. Untuk inventory terjual, kalian masukkan yang terjual saja. Yang terjual kan 360 buah. Totalnya 400 buah. Berarti ada inventory yang ditarik kembali sebesar 40 buah. Nah, untuk 13.230 ini, kalian bobotkan dengan yang terjual saja dikali 360 dibagi 400. Kayak gini caranya. Untuk freight, ini tidak perlu dibobotkan ya, karena ongkos kirim itu kalau udah sekali keluar, ya berarti ongkosnya sudah keluar. Nggak ada pengembalian. Anggaplah kalian, misalnya kamu mau ngirim barang ke, misalnya ada yang beli ke kamu jualan nih. Terus kamu kirim barangnya ke customer meminta retur. Emang ongkos yang kamu kasih, ongkos barang pertama kali kamu bisa dibalikin? Kan enggak. Nah, maka dari itu, ongkos di sini dimasukkan semua. Lalu, kalau charge by consignor yang udah selesai semua, kita kerjakan yang charge by consignee. Charge by consignee supaya gampang, sebenarnya kalian cukup lihat di sales account nih. Sales account kan tadi ada charge. Ini kalian tinggal salin rent, insurance, advertising expense, commission. Terus masukkan nominalnya di bagian total. Dan untuk consignee sekali lagi, karena di sini sudah dibilang di perintahnya nomor 5, kedua belah pihak bersepakat bahwa setiap beban yang berkaitan dengan beban barang konsinyasi satu periode, maka seluruhnya akan dibebankan pada barang konsinyasi yang terjual di periode tersebut, karena consignee tidak memiliki ending inventory. Jadi, untuk soal ini dan soal-soal lainnya seterusnya, untuk di lab, kita akan menganggap kalau beban di sini kan kasusnya si consignee cuma berhasil jual 360 kan. Sedangkan si consignor, si Martha, kirim itu 400 buah. Tapi untuk lab, kita mengasumsikan bahwa seluruh beban-beban, meskipun barang tersebut belum terjual, barang tersebut bebannya akan diakui seluruhnya di inventory yang terjual. Kayak misalnya contoh mengeluarkan, si consignee ini ngeluarin biaya iklan. Kayak mau laku terjual cuma 50 atau cuma 100, biaya iklan itu kan udah dikeluarkan untuk seluruh produk kan, meskipun yang laku ternyata cuma sedikit. Jadi, ini harus dianggap semua ke inventory yang terjual. Tidak boleh dibobotkan kayak COGS yang di consignor. Kalau udah, ini kalian totalin dari atas sampai bawah, nanti ditotal di bawah, terus ini juga ditotalin dari atas sampai bawah, dapat totalnya. Yang ini juga ditotalin dari atas sampai bawah, dapat totalnya. Dan kalau udah lagi, kita bikin jurnal remittance. Jurnal mengirimkan kas atau penagihan kas. Jurnal remittance ini kalian boleh lihat jurnal. Di sini ada advance from consignee, cash receivable, consignment out, consignment out. Ini jurnalnya pasti ya, tidak berubah. Nah, kalau kalian lihat kan di sini ada consignment out, di sini ada consignment out. Consignment out di sini sama di sini beda ya. Ini kalian nggak boleh nih, misalnya
boleh nggak aku catatnya sekali aja consignment out di sini. Terus ini saldonya hilang, langsung aku kurangin di sini. Jawabannya nggak boleh. Karena consignment out di sini sama di sini itu beda. Consignment out yang di kredit ini untuk mencatat sales, penjualan yang terjadi. Untuk mencatat berapa uang yang terjadi, uang yang diterima. Sedangkan consignment out yang di atas ini untuk mencatat beban-beban. Beban COGS, beban angkut. Jadi, consignment out ini dan ini beda. Kalian harus bikin 2 akun di debit dan di kredit. Tidak boleh jadi satu angkanya dikurangin, nggak boleh ya. Ini harus dicatat masing-masing. Untuk cash, kalian catat sebesar remittance balance due yang terakhir nih. 9644813. Lalu untuk receivable ini kalian catat sebesar receivable. Due to receivable 3780. Gimana kalau misalnya awalnya penjualan ini terjadinya tunai semua, nggak ada yang AR. Kalau ini terjadinya tunai semua, berarti kan di sini nggak ada ya, di sini 0. Lalu pas dapat di sini, kalian langsung dapat balance, langsung dikali remittance-nya. Nah, remittance ini kan sekali lagi yang aku bilang, ini kan di soal ini kebetulan ini 100% bisa ditagih semua. Tapi kalau misalnya di soal dia nggak 100%, misalnya cuma ketagih itu 80%. 20%-nya itu belum bisa diterima uangnya. Nah, 20%-nya itu yang akan kalian masukkan di receivable. Kalau misalnya ini penjualannya tunai semua. Atau misalnya ada remittance juga, ini kalian receivable yang di sini, kalau ada sisa, misalnya ini cuma 80%, nanti berarti receivable ya, 20% receivable yang di sini, kalian tambahkan dengan due to receivable from customer. Jadi nominal yang di sini itu nominal penambahan dari receivable yang di sini dengan receivable remittance 20%. Kalau misalnya ada soal yang kayak gitu ya. Lalu untuk advance receive ini kalian catat dari advance payment yang 2025. Untuk consignment out 3450 dicatat dari beban-beban charge 3450 180 untuk sales account. Intinya untuk remittance ini kalian lihat dari sisi sales account. Kalau ini udah selesai dicatat di sisi consignor, sekarang kita catat di sisi consignee. Kalau consignor menerima receivable, berarti consignee menambah payable ya. Pokoknya kalau di sini receivable, di sini payable. Kalau di sini memperoleh kas, berarti di sini mengeluarkan kas. Kalau ada consignment out, berarti ada consignment in di sini. Kayak gitu. Nah, ini cash-nya kalian tinggal catat sebesar cash yang tadi sama remittance sisa balance-nya. Terus payable to consignor kalian catat sebesar ini, besar receivable ya. Jadi kebalikan antara receivable dan payable itu nominalnya sama, kalian tinggal kebalikan aja. Cash juga kayak gitu. Untuk advance payment ini 2025, di sini 2025 juga sama. Kalian tinggal tulis ulang. Lalu ini kalian total dapat consignment in 15449813. Atau kalau misalnya ini kalian ambil yang di sini. Penjumlahan antara pengurangan antara sales dikurang charge dapat 15449513. Itu sebagai angka consignment in. Atau biar gampang kalian nggak perlu lihat itu, kalian tinggal totalin ini aja dapat ini. Kalau udah, jurnal remittance yang ini udah selesai. Selanjutnya, kita catat jurnal income. Untuk jurnal income, yang mencatat cuma consignor ya. Kalian catat consignment out pada consignment income sebesar 1769813. Ini kalian peroleh dari N9 itu adalah angka sales. Nih, angka sales ini kalian kurangkan dengan angka expense analysis yang di sini. Ini aku kasih warna di sini. Jadi fungsinya kalian menghitung
Expense analysis adalah untuk menyelisihkan hasilnya dengan sales. Jika salesnya lebih tinggi, berarti terjadi income. Jika salesnya lebih rendah, berarti terjadi loss. Dan kalian catat di jurnal di sini. Karena dia income, berarti kalian catat income, consignment income di kredit, consignment out di debit. Sebesar selisihnya 1769813. Ini yang tadi ya, salesnya 18.900. Kalian kurangin sama tadi berapa tuh angkanya? 17, 130, 188. 17, 130, 188. Untuk jurnal transaksi sudah selesai sampai 30 November. Sekarang kita catat jurnal closing entries. Untuk jurnal closing entries, kalian catat di sisi consignor itu consignment income pada income summary, di sisi consignee catat commission on consignment sales pada income summary. Ini kalian catat consignment income. Sebelumnya kita masuk ke closing, kita catat jurnal tarik barang dulu deh. Ini tarik barang ini adalah untuk mencatat ini loh. Kan ada barang yang nggak terjual semua. Yang terjual cuma 13 jutaan, sedangkan totalnya 14 jutaan. Nah, sisanya 1470 ini kalian kembalikan kepada consignor. Cara ngebalikinnya, tinggal balikin jurnal ini. Jurnal pengiriman dibalik. Jadi merchandise shipment on consignment pada shipment consignment out. Nominalnya sebesar selisih yang tadi. Ini kita kasih warna dulu, bentar. Nih, jurnal tarik barang. Jadi seluruhnya dikembalikan. Nah, jangan lupa lagi, karena barangnya kita balikan, kita harus ngembalikin advance-nya juga. Karena kan tadinya ada advance uang muka dari si consignee untuk 400 barang kan. Ternyata yang laku cuma 360. Nah, selisihnya itu harus kalian balikin. Ini kalian selisihnya didapat dari 44/400. Ini bobot yang tidak terjual 40. 400 ini barang yang dikirimkan dikali D16. D16 itu adalah harga uang muka. Jadi uang mukanya ini kalian bobotkan advance from consignee-nya. Sebesar barang yang tidak laku terjual. Jurnalnya tinggal ngebalikin jurnal yang sebelumnya sama. Untuk di consignee kalian juga catat. Caranya tinggal balik jurnalnya saja. Ini kalau ini cash pada advance from consignee, ini berarti advance from consignee pada cash. Yang ini tinggal dibalik jadi cash pada advance to consignor kayak gitu. Kalau jurnal ini udah selesai semua, sekarang kita catat jurnal closing yang tadi. Jurnal closing ini digabung ya jurnalnya consignment income, ada penjualan biasa, ini sales sama freight out. Kalau yang di sini kan consignment income pada IS, ini cuma jurnal yang consignment-nya aja. Cuma biar gampang ini digabung sama yang penjualan biasa. Penjualan biasanya lihat ada sales tadi ditutup di sini, terus freight out-nya juga ditutup. Angkanya tinggal ngambil consignment income dari sini, sales dari atas, freight out juga dari atas, terus sisanya masuk ke income summary. Ini closing consignor udah selesai. Sekarang kita ke closing consignee. Untuk closing consignee, kita catat komisinya ditutup. Komisinya tadi ada commission itu ada 2268, ini kalian tutup di debit. Lalu ada beban.
Beban yang ditutup adalah beban yang ditanggung konsignee sendiri. Beban yang konsignee bayar sendiri. Berarti tutup yang expense nih. Expense. Tutup yang expense. Terus nih expense. Tapi ini dipisah ya. Ini untuk nyatut yang konsinyasi, ini untuk nyatut yang reguler. Kalian tinggal pindahin aja saldonya dari atas ke bawah. Selesai. Ini untuk jurnal ini kalian bisa ambil sendiri angkanya dari atas ke bawah. Tinggal kalian hitung sendiri ya.